Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. 3 kali tepuk pramuka. Selamat pagi, kami dari kelompok 5 akan melaksanakan tugas mata kuliah kepramukaan. Saya Cindy Amantia Putri. Saya Putri Salsa Briani. Saya Emifan Abdul Aziz. Saya Uti Husna Inaya. Dan saya Salma Yuwanita Natasha. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kali ini saya akan mempraktikkan simpul 8 yang kegunaannya untuk mengikat timba air. Pertama-tama, masukkan dulu talinya ke timba seperti ini. Setelah itu, tali yang di sebelah kanan dipendek dan ditaruh di atas tali yang sebelah kiri seperti ini. Habis itu talinya ditaruh ke bawah, lalu dimasukkan ke dalam lubang tali yang di atas. Setelah itu kita tarik. Jadi seperti angka 8. Lalu kita tarik. Itu jadi. Selanjutnya, simpul yang kedua adalah simpul 8 penuh. Simpul ini biasanya digunakan untuk menarik kendaraan dan sesuatu yang bersifat lebih berat dibandingkan dengan simpul 8 biasa. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita simpulkan membentuk angka 8. Kalau sudah, bisa digunakan untuk menarik, ya. Dia lebih kuat daripada simpul yang pertama. Selanjutnya adalah simpul yang ketiga, simpul ulir. Kita siapkan nih, ada 2 tali, kemudian yang sebelah kanan kita lingkarkan sebanyak 4 putaran. Kemudian tali yang tadi kita masukkan ke putaran tersebut karena lumayan sulit ya. Oke, kita masukkan terlebih dahulu, biasanya berguna untuk menarik hewan ataupun bisa juga membuat timba sampai kuat. Kemudian bisa dibesar kecilkan menyesuaikan dengan barang yang akan kita simpul tadi. Dan ini contoh pengaplikasiannya. Nah, seperti ini cara pengaplikasian dari simpul hidup. Kita cek nih, dia hidup atau enggak. Cara ngeceknya tinggal ditarik salah satu sisinya. Nah, kalau misalkan lepas berarti itu termasuk simpul hidup. Ini kita akan belajar bersama mengenai sandi kotak. Jadi dalam sandi kotak bentuknya seperti ini ya teman-teman. Cara kita menuliskannya nanti menggunakan bentuk kotaknya. Contohnya untuk A kotaknya seperti ini. Jadi untuk A seperti ini 1. Kemudian B sama halnya seperti huruf A, namun perbedaannya jika huruf yang ada di belakang itu menggunakan titik. Sama seperti D itu bentuknya sama seperti C, bedanya ditambahkan titik. Kemudian F sama seperti K ditambahkan titik. Begitupun selanjutnya sampai huruf Z. Nah, untuk huruf Z tidak kotak seperti ini ya teman-teman. Di dalam sandi kotak untuk dari huruf S sampai Z itu menggunakan silang seperti ini. Untuk huruf U berarti silangnya seperti ini. Kemudian huruf F sama seperti huruf U, namun ditambahkan titik. Yuk kita belajar langsung kepada contoh dari penggunaan sandi kotak dalam kalimat. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar pada kalimat kami hebat. Jadi huruf K di dalam sandi kotak bentuknya seperti ini. Kemudian huruf A, huruf N, kemudian huruf I, huruf H. Perlu diingat ya teman-teman, jika hurufnya berada di kedua maka harus ditambahkan titik. Kemudian huruf E, huruf B. Karena huruf B di urutan kedua maka harus ditambahkan titik. Huruf A, kemudian huruf T. Jadi untuk kata kami hebat menggunakan sandi kotak seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas sandi kotak 2. Sandi kotak 2 itu sama seperti sandi kotak 1. Namun bedanya di sandi kotak 2 ini terdapat 3 huruf dan titiknya juga berbeda. Huruf kedua pada sandi kotak 2 itu titiknya 1 dan huruf ketiga
di sandi kotak 2 itu titiknya ada 2. Contohnya kita aku bisa. Kita mulai dulu huruf A, setelah itu huruf K, titiknya itu 1, setelah itu huruf U, titiknya itu ada 2, itu huruf P, titiknya 1, huruf I, titiknya ada 2, huruf S, titiknya itu nggak ada, lalu huruf A lagi, ini juga nggak ada. Kemudian aku bisa. B itu sandinya adalah Y, kemudian A itu Z, P itu dia adalah huruf K, ditulis K, A nya adalah Z, K nya adalah huruf P, P nya tadi adalah huruf K, A nya adalah huruf Z, N nya dia adalah huruf M, D itu huruf W, U itu adalah huruf F, D lagi kita masuk ke huruf W, U nya adalah huruf F, N nya tadi huruf M, I nya adalah huruf R, A nya adalah huruf Z, gitu. Jadi babak pandu dunia sandi A sampai Z nya adalah Y, Z, K, Z, P, K, Z, M, W, F, W, F, M, F, Z gitu. Dari Universitas Peradaban menuju Polsek Bumiayu. Skala pada petanya itu adalah 1:60.000. Sedangkan jarak pada peta itu adalah 60 cm. Jarak yang sebenarnya adalah 3,6 km. Jadi dari UPB kita melewati yang pertama itu SMP Negeri 1 Peguyangan, kemudian Masjid Al-Hidayah Peguyangan, kemudian ada Samsat Bumiayu Peguyangan melewati Jalan Jenderal Pangeran Diponegoro, kemudian kita melewati Jalan Lingkar, kemudian ada RSU Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu, namanya ada STB Jadi Sawit Bumiayu, kemudian ada Bumiayu, Aparat Jadi Sawit, kemudian ada RSU Alam Medika Bumiayu, selanjutnya ada Bank TNI Bumiayu, kemudian ada Pertigaan Bumiayu Bantar Kaung, kemudian ada Jalan Gaji Rasul, kemudian ada Harapan Mini Market Bumiayu, kemudian ada Polsek Bumiayu. Kita sudah tiba di Polsek Bumiayu. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari peta buta kelompok kami. Terima kasih. Selanjutnya adalah kegiatan menafsir. Ini kita akan menafsir tinggi tiang listrik. Jadi setelah dari posisi tiang listrik kita maju 8 langkah, kurang lebihnya 8 langkah.
Kemudian siapkan posisi tongkat di langkah ke-8 dan kita bisa menyiapkan satu teman untuk berbaring. Kemudian kita ukur panjangnya. Kalau misalkan panjangnya sudah pas, berarti tidak perlu ditambahi dengan jangka tangan. Setelah kita mengetahui panjang dari pembidik, kita lanjut menghitung panjang jarak antara tongkat menuju ke tiang listrik. Kita hitung ada sekitar 4 tongkat. Kemudian berhubung masih ada beberapa sisa yang belum terhitung, kita hitung. Tadi kita mengetahui bahwa posisi tidur pembidik tadi ada di sini ya. Bagian kepalanya ini adalah A, kemudian bagian tongkat berdiri atau tongkat berdirinya tadi adalah di huruf B. C-nya ini posisi tongkat, posisi tiang. D-nya tinggi tiang. Kemudian E ini kita jadikan sebagai tinggi tongkat. Diketahui panjang A sampai B ini adalah 160 cm seperti yang tadi sudah dihitung. Kemudian panjang B ke C itu ada 4 kali tongkat. Berarti panjang tongkatnya 160 dikali 4 ditambah tadi ada 5 jengkal. Tambah 25. 5 setiap jengkalnya itu terdiri dari 5 cm. Sedangkan panjang tongkatnya tadi adalah 160. CD ini tinggi tiang, kemudian BE itu tinggi tongkat, AC jarak bidik dengan tiang, BC jarak bidik dengan bidik tongkat dengan tiang, kemudian AE ini adalah jarak pembidik dengan tongkat. Sedangkan yang kita cari adalah CD. CD ini adalah tinggi tiang listriknya. AC-nya berarti di sini 160 ditambah 665, hasilnya adalah 825, kemudian dibagi AB, AB-nya adalah 160. Terus baru dikali BE 160. Berarti 125 dibagi 160 dikali 160. Karena di sini ada yang sama jadi kita coret ya teman-teman. Sisanya adalah 825 cm. Kemudian kita jadikan ke meter. Karena turun 2 jadinya dibagi 100. Karena naik 2 dibaginya 100 jadi 8,25.